Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriani, mahasiswa dari kelas RPL Parepare, jurusan ATLM Poltekkes Kemenkes Makassar dengan NIM PO 714203242049. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti selaput otak, kulit, tulang, dan kelenjar getah bening. TBC bukan penyakit keturunan dan dapat menyerang siapa saja. Penyebab utama TBC adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menular melalui percikan air liur atau droplet saat penderita TBC aktif batuk, bersin, berbicara, tertawa, atau bernyanyi. Penularan TBC tidak semudah pilek atau flu, tetapi orang yang tinggal atau berinteraksi erat dengan penderita TBC aktif lebih berisiko terinfeksi. Sejak tahun 1980-an, kasus TBC meningkat drastis akibat infeksi HIV karena pengidap HIV memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah sehingga lebih rentan terhadap infeksi TBC. Gejala TBC dapat bervariasi, tetapi beberapa gejala umum yang sering diwaspadai antara lain batuk kronis lebih dari 2 minggu yang bisa disertai dahak atau darah, demam, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, berkeringat malam, nafsu makan menurun, nyeri dada, dan sesak nafas. Diagnosis TBC melibatkan beberapa langkah. Tes Montex atau tuberkulin adalah salah satu alat diagnosis yang paling umum digunakan. Melalui tes ini, zat tuberkulin disuntikkan tepat di bawah kulit lengan dan dokter akan memeriksa pembengkakan pada tempat suntikan setelah 48 sampai 72 jam. Tes darah dapat mengukur reaksi sistem kekebalan terhadap bakteri tuberkulosis yang menentukan apakah seseorang memiliki TBC laten atau aktif. Jika hasil tes Montex positif, dokter kemungkinan akan merekomendasikan ronsen dada atau CT scan untuk mendeteksi perubahan pada paru-paru. Jika ronsen dada menunjukkan tanda-tanda tuberkulosis, dokter akan mengambil sampel dahak untuk menguji tes TBC yang resisten terhadap obat. Semua orang beresiko tertular tuberkulosis, tetapi ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko penularannya. Faktor-faktor tersebut meliputi melemahnya sistem kekebalan tubuh akibat mengidap penyakit atau meminum obat-obat tertentu, usia atau bayi anak-anak dan orang lanjut usia, individu yang berpergian ke daerah dengan kasus TBC tinggi, konsumsi alkohol berlebihan, perokok aktif atau pasif. Beberapa di fasilitas kesehatan mengharuskan kontak erat dengan orang sakit dan tinggal bersama pengidap TBC. Pencegahan TBC melibatkan beberapa langkah. Yang pertama adalah etika batuk, seperti menutup mulut dan hidung dengan masker, tisu atau lengan atas bagian dalam saku saat batuk. Sangat penting untuk mencegah penyebaran bakteri. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara teratur juga membantu menghilangkan kotoran dan bakteri di tangan. Vaksinasi BCG wajib diberikan pada bayi untuk pencegahan penyakit TBC. Kemudian mengkonsumsi makanan bergizi yang penting untuk mendukung pertumbuhan, kesehatan, dan sistem kekebalan tubuh. Pengobatan TBC memerlukan kesabaran dan kedisiplinan karena biasanya berlangsung cukup lama, sekitar 6 hingga 9 bulan. Pengobatan utama TBC adalah dengan menggunakan kombinasi beberapa jenis antibiotik yang dikenal sebagai obat anti-tuberkulosis atau OAT. OAT biasanya terdiri dari 4 jenis obat utama, terdiri dari isoniazid, rifampicillin,
pirasinamid, dan etambutol. Pengobatan ini harus dilakukan secara teratur dan tuntas sesuai dengan resep dokter untuk mencegah resistensi obat. Selama masa pengobatan, pasien harus rutin mengunjungi dokter untuk memantau perkembangan dan memastikan bahwa pengobatan berjalan sesuai rencana. Selain itu, nutrisi yang baik dan gaya hidup sehat sangat penting dalam proses penyembuhan TBC. Demikian video kali ini tentang penularan penyakit TBC. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.